wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Zura. Saya Hairani Aprilia. Saya Zulfan Ega. Saya Kami dari kelas 1E. Kami di sini sedang akan mewawancarai para petani dan warga desa. Oke, jadi kita udah ada di desa antara Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, dan juga Desa Kopo, Kecamatan Klari. Kita bakal wawancara sama warga sini dan para petani lebih lanjut tentang lingkungan dan interaksi sosial yang ada di sini. Let's go! Kalau di sini tuh apa aja nih yang ditanam di sini, Pak? Rata-rata apa aja tanamannya? Ya karena ini we yang cepet nih bayam sama kangkung. Oh, bayam sama kangkung. Iya. Cuman biasanya juga bayam sama kangkung juga. Pasti dulu ada taruhan-taruhan gitu. ya karena terong terus terong komplek. Ya 9 hektar kata Pak. Terus ini sistemnya gimana, Pak? Dia bagi hasil apa gimana kalau dijual gitu? Kalau dijual gitu tetap kita pajak bayar 1 tahun teh 1 hektar teh 8 juta. 8 juta setahun. Jadi berarti setahun. Setahun. Nah, kalau soal teknologi di pertanian ini udah pakai alat teknologi modern gitu. Ya kadang-kadang apa saya suka nyedot di pembuangan buana tuh pakai kompa. Oh, pakai pompa. Pakai alkon. Atau kadang-kadang pakai itu tuh bikin sanyo gitu. Berarti apa namanya kalau bikin bedengan gini masih pakai ini ya, cangkul gitu. Ya iya dicanggul udah selesai gitu, kadang-kadang dicanggul, kalau masih kena udah nyanggul paling diluju gitu, diasik gitu. Paling sawah aja pakai traktor gitu. Iya. Kalau sawah kan pakai traktor. Nah, kalau misalkan pas mau nanam atau panen itu ada tradisi itu nggak sih, Bah, di sini biasanya? Karena kita kan kalau kadang-kadang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, kadang taruh itulah kelapa hijau gitu. Oh, kelapa ya. hijau. Apa aja tuh, Pak? Kelapa hijau aja. Ya, kelapa hijau sama telur, kadang-kadang sama apa cuma itu yang botol yang merah itu, kadang-kadang risong pakai rokok satu batang muda gitu. Sesaji Gitu saja lah gitu lah, kita ngolahin tanah lah gitu ya. Di sini tuh ada lembaga atau pihak yang ngebantu buat para petani gitu nggak sih? Nggak ada, jadi mah nggak kayak di Jawa. Kalau Jawa kan ada kelompok tani gitu ya, misalnya pupuknya, bibitnya gitu ya. Di kita mah enggak, pribadi gitu, nggak ada yang nanyain apa-apa. Tapi kalau apa mau ngolah gitu ada nggak kayak kur atau ke bumdes itu, ada nggak ada? Apanya? Nggak ada. Yang berarti murni dari kita sendiri. Ya kita semua pribadi we. Sama ini pupuk aman berarti. Hah? Pupuk aman berarti tapi stoknya. Tapi pupuk mah aman, beliin masih dikasih, soalnya nggak yang nebus nggak banyak yang ditebus sih itu kan, dia kan dibeli sama dia kan bisa dikeluarin gitu yang nggak punya kartu gitu ya. Selamat sore, Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Aila Zura. Saya Hairani. Ya, sebelumnya maaf gue waktunya, Pak. Nama Bapak sebelumnya siapa ya? Saya nama lengkapnya Soli ya, kebetulan jadi ketuanya di RT 62 RW 14 Perumahan Buana Taman Sari Raya, Kelurahan Kondang Jaya, Karawang Timur ya. Ya. Sebelumnya kalau boleh tahu usia Bapak itu berapa ya? Sekarang itu sudah menginjak di 57 tahun. 57 tahun. Oke. Ya. Selanjutnya kalau boleh tahu nih pekerjaan Bapak sekarang ini apa? Saya kebetulan dagang ya, saya agen gas industri. Gas industri. Seperti oksigen, argon, karbon dioksida, nitrogen. Boleh izin saya memberikan pertanyaan ya, Pak? Boleh. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau di sini itu mayoritas masyarakatnya agamanya apa? Terus budayanya di sini tuh dipengaruhi budaya dari mana gitu? Kalau untuk mayoritas jelas ya, di sini itu dari 114 kakak itu cuman 11 kakak yang non muslim, 11 kakak yang ada non-Muslim. Kristen ya. Nah, terus untuk budayanya ya, budaya apa yang di sini ya? Budaya yang lebih ininya mungkin
kayak untuk mengembangkan olahraga ya untuk ibu-ibu sih yang kebanyakan ibu kebetulan bapak-bapak juga di sini ada pembinanya untuk olahraga. Jadi kegiatan-kegiatan yang rutin itu ibu-ibu pengajian plus olahraga poli ya khususnya bapak-bapak juga sama ada polinya juga gitu. Nah, kalau warga di sini tuh biasanya sering kumpul atau ngobrol dan musyawarahnya tuh di mana sih, Pak? Kalau untuk ibu-ibu ya tadi ya mungkin sambil berolahraga di situ mungkin tempat silaturahminya ya. Terus kalau untuk bapak-bapak kita juga mungkin sambil ada sebulan sekali kita bertemu pengajian rutin khusus di bapak-bapak. Pengajian rutin. Jadi Tapi kalau untuk nongkrong-nongkrongnya mungkin lebih di di taman ya tempat Taman. olahraga di situ. Kalau misalkan di sini tuh apa sih yang ngebedain ciri khasnya gitu, ciri khas dari daerah sini tuh apa? Jadi yang bersifat ciri-ciri khas kedaerahan di sini malah tidak ditonjolkan. Oh. Kita di sini jadi merasa warga RT 62 semuanya sama gitu kan. Tidak ada perbedaan, tidak ada menonjolkan identitas kedaerahan di sini malah gitu. Kalau misalkan kesenian gitu, biasanya di masyarakat sini tuh lebih ke apa ya, Pak? Misalkan kayak ada keagamaan atau ada acara kesenian yang lainnya gitu, Pak? Kesenian di sini ya mungkin karena itu tadi ya ada mungkin kalau untuk remaja mungkin ada seninya itu apa namanya hadroh ya. Ibu-ibu juga ada dulu apa namanya rabana gitu lebih ke sana sih lebih ke keagamaan kalau di sini ya. Menurut Bapak, kelompok mana yang paling aktif di desa ini? Kayak misal Karang Taruna kah atau kelompok ibu-ibunya? Kalau kita mungkin di RT ya bicaranya di RT saja yang lebih aktif itu ibu-ibu ya ada olahraganya ada pengajiannya tapi Karang Taruna juga kalau untuk di tingkat RW ada sih di masjid di sana remaja masjid lebih giat untuk hadroh gitu kegiatan-kegiatan sosial kayak untuk namanya kebutuhan lingkungan atau ada upacara keagamaan. Kalau di daerah sini tuh ada aturan gitu nggak sih, Pak, buat masyarakatnya? Aturan yang pokoknya mungkin yang mengikat apa ya tata tertib lah mungkin gitu ya tata tertib ya pastilah ada aturan karena kalau misalnya yang melanggar etika atau misalnya kedisiplinan misalnya pasti kita dari pengurus juga biasanya langsung menegur gitu kan. Misalnya kendaraan parkirnya sembarangan misalnya menghalangi orang lain pasti warga juga lapor dan kita kasih pengertian juga. Berarti kalau ada konflik di antara warga juga lebih banyak dimusyawarahkan gitu. Pasti lebih banyak untuk konflik-konflik ada sih suka ada dari mulai ada apa namanya perselisihan atau apa pasti pengurus lah yang turun tangan gitu kan langsung diselesaikan gitu. Mungkin segitu aja pertanyaan dari kami, Pak. Kurang lebih mohon maaf ya pendengar waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.